Putusan nomor 105 garing PHP titik BUB garis datar 19 garing 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur tahun 2020 diajukan oleh 1 Insinyur H. Suhandoyo SP, 2 Dr. Anda Astiti Suwarni, memberi kuasa kepada Nasrullah Esa MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, memberi kuasa kepada Sri Sugeng Pujiatmiko SH, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: 1. Dr. Yuhronur Effendi MBA, 2. Dr. Andus Kiai Haji Abdul Rauf MAG, memberi kuasa kepada Ahmad Irawan SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti para pihak, mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap telah dibacakan. Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi bahwa menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di Kepanitraan Mahkamah secara luring atau offline pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pada pukul 19.08 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 108, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Dengan demikian, eksepsi termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.8 dianggap telah dibacakan, 3.9 dianggap telah dibacakan, 3.10 dianggap telah dibacakan, 3.10.2 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling lambat saya ulangi, paling banyak adalah 3.950. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara pemohon adalah 2.697 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 336.156 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 39.487 atau 4,9% atau lebih dari 3.900 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
16 di atas, pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM yang pada pokoknya antara lain meliputi 1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan baik secara tertulis maupun lisan di persidangan. Untuk mendukung jawabannya, termohon mengajukan alat bukti yang berupa T1 sampai dengan T924, bukti PT1 sampai dengan PT493, dan bukti PK1 sampai dengan PK16. Bahwa setelah mencermati dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Setelah memeriksa permohonan pemohon, Mahkamah tidak mendapat keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 10 2016 dan guna melanjutkan pemeriksaan perkara aku ke tahap selanjutnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan pemohon diajukan oleh pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana saya ulangi, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang menyatakan kedudukan hukum pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016 adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan eksepsi pihak terkait serta pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 5. Eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 6. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua Merangkap Anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, dan Daniel Yusmik PFOE, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 10.26 WIB
oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Josephine Sirait sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan atau yang mewakili.